Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan SIMA UI untuk tahun 2019, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, soal-soal yang akan kita bahas nanti hanya nomor 38 sampai nomor 41. Untuk soal-soal sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video lainnya, linknya ada di deskripsi. Dan untuk soal-soal lainnya, nanti kita akan bahas di next video. Nah, oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal nomor 38. Sebuah koin dengan massa 10 gram, kita tuliskan dulu yang diketahui. Massa berarti M sama dengan 10 gram. Diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar. Misalkan ini jaraknya itu R gitu ya, 30 cm. Saat kelajuan putaran alas, V-nya sama dengan 50 cm per sekon, dan diketahui percepatan gravitasi G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Yang ditanyakan, besar koefisien gesek dan jenis gaya gesek antara koin dan alas adalah, berarti yang ditanyakan mu-nya. Oke, kita gambarkan ilustrasinya. Nah, misalkan ini ada alasnya. Tadi koin terletak 30 cm dari pusat alas. Misalkan ini, nah ini jarak koin ke pusat alas. Misalkan ini kita beri nama R. Selanjutnya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada koin ini. Nah, koin memiliki gaya berat, berarti misalkan ini W. Terus ada gaya normal, ini N. Nah, koinnya bergerak, berarti di sini ada gaya gesek, misalkan kita beri nama FG, gitu ya. Oke, nah karena koinnya ini berputar, berarti dia mengalami gaya sentripetal, di mana sigma Fs atau jumlah gaya-gaya sentripetal sama dengan M kali AS, atau sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, gaya yang bekerja pada koin tersebut yang searah dengan gerakannya yaitu pada sumbu X itu hanya ada gaya gesek, yaitu ada Fg sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, Fg-nya ini sama dengan mu kali N sama dengan M kali V kuadrat per R. Di mana N itu gaya normal, itu sama dengan gaya beratnya, berarti mu kali M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. M-nya sama, kita coret, sehingga kita dapatkan mu sama dengan V kuadrat per G kali R. Oke, nah kalau kita lihat di sini yang diketahui tadi itu satuannya belum setara, di mana G-nya itu pakai meter, sedangkan V sama R-nya masih pakai senti. Kita rubah ke meter, sama dengan ini berarti 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 meter per sekon. Nah, sekarang kita masukkan ke nilainya sini. Sama dengan V-nya tadi yaitu 5 kali 10 pangkat min 1 kuadrat per G-nya 9,8 kali R-nya 3 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2 per 9,8 dikali 3 kali 10 pangkat min 1, nanti ketemu hasilnya yaitu 8,503 kali 10 pangkat min 2 sama dengan, kita jadikan desimal, yaitu 0,085. Nah, inilah nilai koefisien geseknya. Tapi karena tadi koinnya itu diam terhadap alasnya, maka di sini adalah koefisien gesek statik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 39. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt, 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Misalkan kita ketahui P1 atau daya yang pertama sama dengan 1000 watt dan tegangannya atau beda potensialnya V1-nya sama dengan 220 volt. Digunakan untuk memanaskan air selama 15 menit, berarti T-nya sama dengan 15 menit.
Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik, berarti V-nya berubah. V2-nya menjadi 110 volt. Berapakah T-nya gitu ya? Berarti ini ada T1, ini T2. Nah, karena di sini P2-nya belum diketahui, daya yang kedua belum diketahui, kita cari dulu. Caranya kita menggunakan persamaan P itu kan sama dengan I kali V, atau P sama dengan V kuadrat per R. Nah, berarti kita pakai perbandingan P1 banding P2 sama dengan V1 kuadrat per R dibanding dengan V2 kuadrat per R. Nah, karena ini alatnya itu sama, berarti hambatannya juga sama, sehingga perbandingannya jadi P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Kita masukkan nilainya, P1 tadi 1000 per P2 sama dengan 220 kuadrat per 110 kuadrat. P2 sama dengan 1000 dikali 110 dikali 110 per 220 kali 220 gitu ya. Ini kita coret, sini 2, kita coret 2 sama dengan 1000 dibagi 4 yaitu 250 watt. Nah, selanjutnya untuk mencari waktu kita bisa menggunakan perbandingan energi listrik, di mana energi listrik 1 dibanding energi listrik 2. Energi itu sama dengan usaha ya, berarti ini ada W1 sama dengan W2. Di mana kalau teman-teman ingat, P, daya itu kan sama dengan W per T. Berarti kalau kita mau mencari W sama dengan P kali T. Berarti ini kita ganti P1 kali T1 sama dengan P2 kali T2. Nah, P1-nya tadi yaitu 1000, dikali T1-nya 15 menit, biarkan menit saja, sama dengan P2-nya 250 dikali T2. Sehingga T2 sama dengan 1000 dikali 15 per 250. 1000 dibagi 250 sama dengan 4, 4 dikali 15 sama dengan 60. Berarti T2-nya sama dengan 60 menit. Nah, inilah jawabannya, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 40. Nah, ini soal sebab akibat. Yang pernyataan pertama, tidak semua kalori yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Sebab mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Oke, kita gambarkan untuk yang pernyataan pertama, skema dari mesin Carnot itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada Q1 atau Q masuk. Nah, di sini ada W atau usaha atau kerja, dan di sini ada Q2 atau kalori yang dikeluarkan. Nah, pernyataan 1 tadi, tidak semua kalori yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Benar ya teman-teman, berarti yang pernyataan 1 ini benar. Dari mana? Nah, ini kita lihat Q1 yang masuk itu sebagian dirubah menjadi kerja, sebagian lagi dikeluarkan menjadi Q2. Berarti yang pernyataan 1 benar. Untuk yang pernyataan kedua, mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Oke, kita gambarkan siklusnya. Nah, dari proses A ke B itu merupakan proses ekspansi isotermal. Isotermal atau isotermis sama ya. Nah, terus dari B ke C itu adalah ekspansi adiabatik. Dan yang dari C ke D itu adalah kompresi isotermis. Sedangkan yang D ke A itu adalah kompresi adiabatis. Nah, jadi pernyataan yang kedua, tadi ada 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Ini adalah benar, gitu ya. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 juga benar. Nah, tapi kedua pernyataan ini tidak saling berhubungan, karena pernyataannya 1 itu menjelaskan skema dari mesin Carnot, sedangkan pernyataan 2 yaitu siklus dari mesin Carnot. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, benar-benar tidak berhubungan. Kita lanjut soal nomor 41. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Ini jawabannya
Benar ya yang pernyataan 1. Untuk pernyataan yang kedua, dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Oke, sekarang kita bahas dulu di mana gaya itu dibagi menjadi dua. Ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Nah, untuk yang gaya konservatif ini tidak bergantung dengan lintasan, sedangkan gaya yang non-konservatif ini bergantung dengan lintasan. Di mana untuk gaya konservatif nilai usahanya atau W-nya itu sama dengan min delta EP atau min perubahan energi potensial, sedangkan untuk gaya non-konservatif W-nya itu tidak sama dengan min delta EP. Untuk yang gaya non-konservatif itu energi mekaniknya kekal atau EK-nya ini kekal. Sedangkan yang gaya non-konservatif, energi mekaniknya atau EK-nya itu tidak kekal. Nah, contoh dari gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi, gaya pegas, gaya kolom, gaya magnet, dan lain-lain gitu ya. Sedangkan untuk gaya non-konservatif ini contohnya gaya gesek atau biasanya ada gaya hambat udara gitu ya. Nah, untuk yang pernyataan 1 tadi kan energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Nah, di sini dimana kan energi mekanik, ini tadi bukan EK ya, tapi ini adalah EM, energi mekaniknya kekal, ini energi mekaniknya tidak kekal. Nah, berarti yang pernyataan 1 itu benar. Untuk yang pernyataan kedua, dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Nah, kalau kita tahu gaya yang bergerak berlawanan arah dengan benda itu adalah gaya gesek atau FG, di mana gaya gesek itu termasuk gaya non-konservatif. Berarti pernyataan yang kedua ini adalah salah. Benar, salah itu jawabannya adalah yang C. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal dari SIMAK UI tahun 2019, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, untuk soal-soal lainnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk soal-soal yang belum kita bahas, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol loncengnya, supaya nanti ketika ada notifikasi video pembahasan yang baru, teman-teman langsung bisa melihatnya. Nah, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.